depan sebuah kantor polisi. Mereka berdua dengan dada berdebar tak karuan melapor di pos jaga. Tidak, mereka tidak takut pada polisi yang ada di hadapan mereka. Rasa berdebar di hati mereka tak jelas alasannya. Tapi mungkin saja jawabannya adalah karena mereka akan bertemu dengan seorang perampok dan pembunuh sadis. Apakah mereka takut pada orang itu? Itulah yang membingungkan mereka. Mereka diantar polisi yang sedang piket ke sebuah ruangan yang paling bagus yang ada di kantor itu. Itu ruang kerja polisi yang mengepalai kantor ini. Setiba di muka pintu yang memang sudah terbuka, seorang polisi pangkat menengah menerima mereka dengan sopan. Kesopanan yang berlebihan serupa hormat yang ditunjukkan polisi itu dirasakan aneh oleh Sam. Sam tidak sadar kalau saat ini ia datang bersama Hans, putra Philip Deventer, sahabat dari orang yang paling dihormati di kepolisian Hindia Belanda. Tentu saja sang polisi tak ingin berlaku sembarangan. Tak mungkin ia berlaku sama seperti yang biasa ia lakukan kepada orang-orang yang datang menemuinya, berkata keras dan tak sopan. Bagaimana Tuan? Apakah orangnya saya bawa kemari ataukah terserah Tuan Deventer saja? Apakah ada ruangan khusus untuk kami dapat berbicara bebas? Apa yang Tuan maksud dengan bicara bebas? Apakah kami tak boleh berada di sana? Benar, biarkan saya dan teman saya ini dulu yang berbicara dengannya. Jika ada polisi, takutnya orang ini malah tak mau membuka mulutnya. Nanti biar saya yang menceritakan pengakuannya. Bagaimana? Kalau menurut Tuan itu lebih baik, saya menurut saja. Biar pertemuannya dilakukan di ruangan saya ini saja. Saya akan keluar dan meminta anak buah saya membawa orang itu kemari. Perwira polisi itu pun keluar dari ruangan kerjanya dan muncul kembali bersama dua orang polisi lainnya. Tangan kedua orang polisi yang datang bersama perwira polisi itu mencengkram seorang pribumi yang tangannya terborgol. Tiba di muka pintu, dua orang polisi itu mendorong tubuh si pesakitan hingga tersungkur di atas lantai. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan si tersangka untuk diinterogasi oleh Hans dan juga Sam. Karena hatinya masih diliputi rasa takut tak dapat menahan amarahnya, Hans masih belum hendak melihat muka orang yang telah berbuat kemungkaran terhadap tunangannya. Ia berpura-pura cermat melihat lukisan diri paduka Ratu Wilhelmina yang tergantung di dinding. Tak terperhati olehnya lah kedua orang polisi tadi yang mendorong tubuh si orang pribumi dengan kasarnya. Sam berdiri dari tempat duduknya, berjalan mendekati tubuh yang terduduk dan tertunduk lemah di lantai, membantu orang itu berdiri dan menggandengnya menuju kursi tempatnya duduk tadi. Kumal dan pucat sekali muka orang itu. Di wajahnya banyak lebam merah biru, begitu juga dengan bagian tubuhnya yang lain. Bisa ditebak mengapa memar itu ada. Pastilah ia sudah mendapat penyiksaan dari polisi guna memaksanya membuka mulut dan mengakui segala perbuatannya. Setelah duduk dengan benarnya, orang itu pun kemudian membuka perkataan. Saya telah berdosa, Tuan Dokter. Hukumlah saya seberat-beratnya. Ucapan yang diucap orang itu dengan logat kampung yang kental membuat kaget Hans. Sangat kenal Hans dengan suara yang barusan didengarnya tadi. Dan ketika ia membalikkan badan, benarlah ia kenal orang tersebut. Engkau, Mastur? Serupa petir yang menggelegar, begitulah suara cerita percaya Hans ketika mengetahui seorang biadab yang telah membuat hancur kebahagiaan keluarga Richard adalah Mastur, seorang yang pernah ditolong dan tinggal di rumahnya. Bukan saja Sam yang terkaget mendengar teriakan Hans, para polisi yang berada jauh di luar ruangan itu pun terkaget mendengarnya. Para polisi itu pun saling bertoleh-tolehan satu sama lainnya. Manusia biadab, manusia tak tahu diuntung. Sumpah serapah terkeluar dari mulut Hans dengan gencarnya. Sembari mengeluarkan serapahnya, Hans maju hendak melabrak Mastur yang masih duduk dengan muka tertunduk takut. Untungnya Sam cepat bertindak, menghalau Hans dan menenangkannya. Sabar Hans, jika engkau berlaku seperti ini, kita tak akan dapat mengorek apa-apa dari orang ini. Tapi dia Mastur, Sam. Tega nian melakukan semua ini setelah apa yang kuperbuat untuk kesembuhan anaknya. Iya, aku tahu itu Hans. Engkau sudah menceritanya kepadaku. Saat aku ke rumahmu pun, sebenarnya aku berjumpa dengan Mastur. Tapi karena hanya selintas, lupa aku dengan rupanya.
Sekarang engkau tahan emosi, biarkan Mastur menceritai perbuatannya. Masih tak percaya Hans dengan kejadian yang dialaminya sekarang. Namun benarlah kata Sam, ia harus menahan emosi biar ia dengar pengakuan Mastur mengapa sampai melakukan hal biadab. Dan Mastur pun membuka ceritanya. Benar saya hendak mencuri di rumah Tuan Richard, tapi sungguh sama sekali saya tak bermaksud mencederai, apalagi hendak membunuh orang-orang yang ada di dalam rumah besar itu. Saya baru tahu kalau Nyonya Richard meninggal setelah pagi tadi orang-orang menceritainya. Saya tak dapat membaca hingga tak saya ketahui bahwasannya perbuatan saya hendak mencuri telah membunuh seorang yang baik hati seperti Nyonya Richard dan hampir pula membunuh tunangan Tuan. Sungguh saya tak membunuhnya. Saya hanya melihatnya terjatuh ketika melihat saya berlarian dikejar tunangan Tuan. Nyonya terjatuh sebabnya mungkin kaget melihat seorang pencuri masuk rumahnya. Dan pula kaget karena tunangan Tuan dalam upayanya mengejar saya, ia terpleset dan jatuh berguling-gulingan di atas tangga. Sama sekali saya tak menyentuh tubuh mereka, apalagi mendorong tunangan Tuan Dokter seperti yang saya banyak dengar ditulis di koran. Sebagai seorang dokter yang memeriksa sebab kematian Hilalia dan juga luka lebam yang banyak terdapat di tubuh Kirana, Hans harus mengakui bahwa perkataan dari Mastur itu tidaklah bohong. Laporan medis yang disusunnya pun mendekati kebenaran dari cerita Mastur. Meskipun pengakuan Mastur dapat terterima akalnya, bukan berarti reda amarah Hans. Masih belum dipahaminya mengapa Mastur hendak mencuri di rumah Kirani. Dengan suara yang tetap menggelegar, dengan suara bentakan dan dengan geramnya, Hans mengajukan pertanyaan kepada Mastur. Banyak rumah orang kaya lainnya. Saat di rumahku pun engkau bisa leluasa mencuri. Mengapa memilih rumah itu? Apa yang hendak engkau curi? Mastur diam untuk beberapa saat lamanya. Sepertinya ia sedang menimbang sesuatu yang hendak disampaikannya. Tangan kanannya menyelusup ke pinggang, masuk ke dalam, dan tonjolan tangannya yang berada di balik kain celana itu terlihat merogohi kantung di seluar katuknya. Telah ditarik keluar, tangannya tergenggam serupa menggenggam sesuatu. Mastur mengangkat kepalanya. Wajahnya meringis menahan sakit di bibirnya akibat tonjokan yang diterima dari polisi yang menginterogasinya tadi. Matanya pun terlihat menyipit karena bengkak sebab tonjokan pula. Dikuatkan hatinya untuk menatap, memohon belas kasihan dan maaf Hans. Iba juga Hans melihat muka memelas Mastur. Tanya yang diucap Hans pun menjadi tak semenggelegar tadi. Ceritakan, mengapa engkau mencuri, Mang? Karena ini, Tuan. Sembari mengucap kata, Mastur mengasih unjuk genggaman tangannya yang terbuka dan terlihatlah sebentuk benda yang membuat mata Hans menjadi terbelalak. Benda yang berada dalam telapak tangan Mastur adalah cincin tanda pengikat pertunangan Hans dan Kirana. Cincin yang diagungkan dan diserupakan sebagai nyawa keluarga di Venter. Tak dimengerti oleh Hans mengapa Mastur berminat mencuri cincin itu. Untuk apa Mamang mencuri cincin itu? Hendak dijualkah? Saya bermaksud mengembalikannya kepada Tuan Dokter. Mata Hans terbelalak demi mendengar jawaban Mastur. Sebuah jawaban melintas di benaknya, dan itu telah menggusarkan hatinya. Mengapa engkau lakukan, Mang? Lemah Hans mengucap pertanyaannya. Saya sedih karena Tuan Dokter begitu merana mengenangkan perkawinan yang tak Tuan harapkan. Apa maksud engkau, Mang? Saya diceritain Mali bahwasanya kesedihan yang kerap terlihat di muka Tuan karena akibat Tuan salah melamar gadis. Dari mana Mang Mali tahu cerita itu? Dia menguping ketika Tuan Dokter bercerita kepada Tuan Sam. Lantas apa hubungannya dengan cincin itu, Mang? Mali pernah mendengar percakapan Tuan Dokter dengan Tuan Besar tentang keramatnya cincin ini. Mali bilang satu-satunya hal yang dapat melepaskan Tuan dari rencana perkawinan ini adalah apabila cincin ini hilang dari tangan orang yang memegangnya sekarang, yakni anak Tuan Richard yang sedang terbaring sakit itu. Engkau melakukan semua untuk aku, Mang. Bergetar Hans mengucap perkataan itu. Di matanya sudah bertumbuh buliran air mata yang menitik di pipinya. Sedih ia menghadapi kenyataan ini. Seseorang berbuat jahat dengan ancaman hukuman yang berat hanya untuk menyelamatkan diri
hanya seorang. Maafkan saya, Tuan Dokter. Maafkan saya yang tak makan bangku sekolahan ini. Saya berbuat ini maksudnya hendak menebus dosa saya yang lalu pada Ibu Tuan. Tapi bukannya menebus dosa, malahan saya berbuat dosa besar lagi. Hukumlah saya yang seberat-beratnya, Tuan Dokter. Hukuman mati pun layak saya terima. Tangis Hans tak dapat terbendung lagi. Menahannya malah akan menyesakkan dadanya. Dipeluknya Sam, menangis ia dalam pelukan sahabat setianya itu sejadi-jadinya. Dengan sesungguhkan ia berujar, "Mengapa begini kejadiannya, Sam? Mengapa jalan hidup yang terjadi padaku begini rupa? Baru hendak mengecap kebahagiaan, selintas saja telah terenggut kembali." "Kau sabar, Hans. Tumpahkanlah tangismu jika itu membuatmu lega." Cukup lama juga Hans menumpahkan rasa kesedihannya di dalam pelukan Sam. Bagi orang yang melihat untuk pertama kalinya, laku kedua orang ini, terutama Hans yang menangis seperti perempuan sambil memeluki Sam, adalah sesuatu yang janggal terjadi. Namun bagi yang sudah biasa melihatnya, sebabnya sudah terbiasa Hans menangis dan Sam menghiburnya. Setelah Hans sedikit tenang, Sam merenggangkan jarak tubuhnya dengan tubuh Hans. Dituntunnya Hans untuk duduk di kursi kerja perwira polisi pemilik ruangan ini. Setelah itu, ia kembali ke tempat duduknya semula, berhadap-hadapan dengan Mastur. Pandangannya disorotkan kepada Mastur dengan tajam hingga membuat kepala orang kampung itu tertunduk. Kemudian dengan suara pelan namun tegas, Sam mengatakan sesuatu kepada Mastur. "Engkau dengarkan aku, Mang. Jika engkau hendak menebus dosamu, jangan pernah engkau mengatakan pada orang lain, termasuk pula pada polisi, bahwasanya engkau hendak mencuri cincin pertunangan Hans dan Kirana. Buat pengakuan pada polisi bahwa engkau memang benar hendak mencuri di rumah keluarga Richard. Tapi katakanlah, sebelum sempat mengambil apa-apa, tiba-tiba sudah ketahuan duluan. Pengakuan selanjutnya, baru engkau ceritakan yang sebenarnya terjadi. Kirana mengejar, namun terpeleset hingga berguling-gulingan di tangga, dan Nyonya Richard yang melihatnya menjadi kaget dan jatuh. Sanggup Mang Mastur melakukan itu?" Mastur mengangguk mantap meski kepalanya tetap tertunduk. Tak apa kalau Mang Mastur hendak mengatakan bahwasanya Mamang pernah tinggal di rumah Tuan Dokter, membawa anak Mamang untuk diobati. Kalau ditutupi malahan akan mencurigai. Katakan pada polisi. Dari situlah Mamang tahu kalau Tuan Dokter bertunangan dengan orang kaya, sehingga Mamang memang berniat hendak mencuri ke rumah tunangan Tuan Dokter nantinya. Mengerti, Mang?" Sekali lagi Mastur mengangguk, dicamkannya dalam-dalam perkataan Sam di hatinya. Setelah meyakinkan Mastur, Sam menghela nafas dan kemudian ia berdiri menghampiri Hans, mengajak lelaki itu pulang. Dengan lemah Hans menuruti langkah Sam tanpa sedikit pun berkata-kata. Di hadapan polisi, Sam mengatakan Hans membutuhkan istirahat karena syok dengan pengakuan yang didengarnya dari Mastur. Apa pengakuannya? Sam meminta polisi bertanya langsung kepada Mastur. Hans dan Sam keluar dari kantor polisi dengan perasaan bercampur aduk. Melihat kepada diri Hans yang lemah dan gontai berjalan, Sam menganjurkan agar mereka pulang dengan oto umum saja. Sam tidak yakin Hans mampu mengendarai mobilnya. Berharap padanya menggantikan Hans menyetir tidaklah mungkin. Sama sekali Sam tak mengerti cara menyetir mobil. Tetapi Hans menyatakan sanggup dan berlalulah mereka dari kantor polisi itu. Di perjalanan Hans ragu-ragu membelokkan mobilnya menuju ke arah CBZ. Kembali Sam meyakinkannya dengan satu alasan. Semua menunggu Hans pulang menceritakai kejadian di kantor polisi. Jika Hans tidak pulang ke sana, pastilah mereka akan curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hans. Dengan alasan yang diungkap Sam, dengan hati sedih, Hans melajukan mobilnya menuju arah rumah sakit. Hanya dalam beberapa menit saja mobil yang dikendarai Hans tiba di pelataran parkir rumah sakit. Di sana banyak orang yang berkerumun. Orang-orang itu adalah para juru warta yang berdesak-desakan dan dihalau oleh satu regu polisi. Kejadian saling dorong antara para juru warta dan polisi telah menimbulkan sakwa sangka yang tak mengenakan di hati Hans dan juga Sam.
Bila para juru warta yang semenjak Kirana dirawat biasanya hanya duduk-duduk saja di teras rumah sakit menunggui berita perkembangan kasus perampokan di rumah Richard dan pula kesehatan Kirana, mengapa sekarang mereka bertabiat lain, mendesak ingin masuk? Pastilah ada sesuatu yang terjadi di dalam sana. Tegang menyelimuti wajah Hans dan Sam. Jantung mereka berdua pun berdegup kencang. Gopoh keduanya berjalan menembusi kerumunan juru warta dan pula polisi yang menghadang para pencari berita itu. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibir mereka, keluh saja adanya. Dengan susah payah mereka keluar dari serbuan para juru warta yang berbalik menghadang Hans dan ingin mengorek keterangan dari lelaki itu tentang kejadian yang dirahasiakan di dalam sana. Perburuan yang salah dialamatkan bila mengharap penjelasan dari Hans. Sama sekali Hans tidak tahu pokok persoalan apa yang sedang terjadi sekarang. Lepas dari kejaran para juru warta, Hans dan Sam bergegas berjalan menuju ruang perawatan, tempat di mana Kirana ditempatkan. Di sepanjang lorong yang dilalui, cukup banyak polisi yang berkeliaran. Anehnya, juru rawat yang biasanya berjalan hilir mudik di sepanjang lorong-lorong rumah sakit tidak kelihatan sama sekali, begitupun dokter-dokternya. Dengan diliputi rasa penasaran dan juga rasa takut, Hans dan Sam terus berjalan, hingga tibalah mereka di muka ruang kamar perawatan Kirana. Takut-takut mereka menghampiri orang-orang yang ramai berkumpul di depan pintu itu. Takut kalau mereka memberitakan bahwasanya Kirana telah tiada. Namun ada secercah harapan kecil yang menenangkan hati mereka. Keluarga besar dari Kirana yang terlihat di sana, meski rona mukanya tertampak kuyu, namun tak ada satu buliran air mata pun yang tertumpah dari mata orang-orang itu. Artinya, bukan hal buruk yang ada di pikiran mereka yang terjadi sekarang, melainkan hal lain yang tak seburuk yang dipikirkan. Berbekal itu dengan mantap Hans dan Sam melangkahkan kaki menuju ke sana, tempat di mana semua orang berkumpul. Hans mendekat kepada ayahnya sambil melemparkan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada siapa saja yang bersedia menerangkan kejadian apa yang sedang berlangsung sekarang. Ada apa? Semua, Bram, Kirani, Philip, dokter, para perawat, polisi dan keluarga besar Richard maupun Hasan menoleh Hans dan pula Sam. Pertanyaan yang dilempar Hans disambut dan dijawab oleh seorang polisi berpakaian preman. Sepertinya dia komandan dari semua polisi yang ada di sana. Selamat sore Dr. Deventer. Sedari tadi kami sudah menunggu. Hanya dokter seorang yang belum kami mintai keterangannya. Nona Richard ini tanpa sengaja telah mendapat petunjuk tentang barang yang mungkin hilang dan diambil perampok. Tapi polisi perlu mendalaminya lagi. Barang apakah itu? Cincin pertunangan dokter dengan Nona Kirana Richard. Rona muka Hans berubah pucat sebagai mayat. Sokongan tulang di tubuhnya bagai hancur lebur meluruhkan badannya. Oleng ia berdiri, tapi masih bisa Hans menoleh Sam, mengadu dan memohon perlindungan kepada pemuda itu. Hanya Sam yang tahu mengapa Hans menjadi seperti itu. Yang lain mengira Hans menjadi sedih karena telah kehilangan cincin wasiat keluarganya. Tak terkecuali Philip yang menyengaja mendekati dan memeluk bahu Hans dan berkata menghibur putranya. Engkau yang tenang Hans, jangan engkau sedih dengan hilangnya cincin itu. Hal ini tak akan mempengaruhi ikatan yang telah terjadi antara... Belum selesai Philip berkata-kata, ucapannya terpotong oleh Sam yang tiba-tiba membuka suara dan membuat semua orang terperangah. Cincin itu tidak hilang dicuri. Semua menoleh Sam, seorang yang oleh sebagian besar orang yang hadir di sana sama sekali tak dikenal. Hanya Kirani, Philip dan tentunya Hans saja yang mengenalnya. Sedari peristiwa perampokan terjadi, muka Sam hilir mudik di hadapan mereka saat pemakaman, setiap tahlilan dan juga di rumah sakit. Selama ini, meski heran, mereka tak menghiraukan kehadirannya. Namun sekarang, tatkala Sam menimbrung pembicaraan penting seperti sekarang, mereka pun menjadi bertanya-tanya, siapakah orang ini sesungguhnya? Selagi pikiran orang-orang dipenuhi dengan banyak pertanyaan tentang dirinya, Sam membuka suaranya lagi. Hans, ingat engkau ketika Nona Kirana dibawa ke rumah sakit ini dan hendak dilakukan operasi pada dirinya. Saat itu, aku ada di sini.
Saat itu engkau menitipkan padaku sebuah cincin yang engkau lepaskan dari jari Nona Kirana. Engkau memintaku menyimpannya di laci meja kerjamu. Siapa Anda? Apa hubungan Anda dengan peristiwa ini? Perkataan Sam terpotong oleh pertanyaan serupa bentakan dari si komandan polisi. Berbeda sekali sikap yang ditunjukkan polisi itu kepada seorang pribumi kebanyakan. Philip menjadi geram dibuatnya. Dibantunya Sam menjawab pertanyaan tak sopan polisi itu. Dia Samsul, dia putra angkatku. Terkejut juga komandan polisi itu mendengar jawaban Philip dengan penekanan suara serupa mengencam. Oh, maafkan saya Tuan. Saya tidak tahu kalau Tuan punya putra angkat. Kalau Tuan Samsul menyimpan cincin itu, berarti cincin itu masih berada di tempatnya Tuan menyimpan. Harusnya masih ada, kecuali ada orang yang memindahkan atau mengambilnya. Biar saya mengambilnya. Hans, bisa engkau menemaniku ke ruang kerjamu? Bagai kerbau dicucuk hidungnya, Hans mengikuti langkah kaki Sam. Belum dimengertinya permainan apa yang sedang direncana Sam. Tapi Hans tahu, Sam pasti akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Meski dalam upaya penyelamatan ini, Sam mempertaruhkan nyawanya. Sam tidak melakukan apa-apa di dalam kamar kerja Hans, tidak melakukan pencarian apapun. Ia hanya mengurut dadanya guna menenangkan dirinya yang tegang karena telah berbohong di hadapan semua orang tadi. Cincin yang dikatakannya disimpan di laci meja kerjaan sebenarnya ada di dalam saku celananya. Sam bersandiwara agar rahasia yang menjadi pangkal penyebab persoalan yang terjadi di keluarga Rizka tak terbongkar. Saat di kantor polisi tadi, cincin itu diambilnya dari Mastur. Belum diketahui apa yang akan dilakukannya dengan cincin itu saat mengambilnya tadi. Namun sekarang, cincin inilah yang akan menjadi penyelamat Hans. Semua orang telah menunggu dengan harap-harap cemas. Dapatkah Hans menemukan dan menunjukkan cincin pertunangannya? Itulah yang telah dinanti-nantikan oleh mereka. Bersegera saja mereka mengerubung Hans yang datang bersama Sam. Tetapi cincin itu tidak berada di tangan Hans. Sam masih memegangnya. Hans mempercayai sepenuhnya apa yang akan dilakukan Sam demi menyelamatkan dirinya. Lagi pula, Hans sudah tak mampu lagi berbuat apa-apa. Lemah saja bawaannya. Cincin diserahkan Sam kepada komandan polisi yang secara hikmat menyambutnya. Diberi unjuknya cincin itu kepada semua dengan cara mengangkat cincin itu dengan dua jarinya, telunjuk dan jempol, sembari ia mengucap kata, "Benarkah cincin ini yang dicari itu?" Tidak diragukan lagi, memang itu cincin yang dicari. Philip, sebagai seorang yang paling paham dengan rupa cincin wasiat keluarganya pun telah memberikan penegasan. Dengan demikian persoalan yang menghebohkan hari ini telah menjadi jelas dan terang. Apalagi di saat yang bersamaan seorang perwira polisi yang baru tiba di sana memberikan kesaksiannya juga. Mastur sudah mengakui bahwasanya ia belum sempat mengambil apapun dari rumah Tuan Rizkat karena terburu ketahuan oleh Nona Rizkat. Penegasan yang diucap perwira polisi itu secara langsung telah menutup masalah yang berkenaan dengan cincin yang disangka hilang. Namun tak sengaja, polisi itu malah membuka satu persoalan baru. Semua bertanya-tanya siapa Mastur yang disebutkan perwira polisi barusan. Baru disadari oleh perwira polisi itu kalau ia telah kelepasan bicara. Seharusnya ia tak boleh mengungkap nama tersangka perampokan di rumah Rizkat yang menewaskan Nyonya Rizkat. Perintah Gubernur Jenderal melalui Hop Komisaris Polisi jelas, perkara ini harus ditangani sebaik-baiknya dan sehati-hatinya. Jika para juru warta mengetahui sudah adanya tersangka dalam peristiwa ini dan itu adalah seorang pribumi, pastilah perang wacana yang berbau rasial dan agama kembali ramai dan bisa-bisa menimbulkan chaos di masyarakat Hindia. Perkataan yang terucap tak dapat ditarik kembali dan itu sudah terlanjur didengar semua orang di sana. Bisik-bisik mengenai siapa Mastur pun terdengar dari mulut mereka. Bram mewakili mereka bertanya secara langsung kepada perwira polisi itu. "Siapa Mastur? Mengapa ia hendak mencuri di rumahku?" Sang perwira polisi gelagapan mendengar pertanyaan yang diajukan Bram. Maunya ia menyudahi pembicaraan sampai di situ saja. Jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap persoalan yang belum boleh diketahui khalayak umum. Tapi kalau yang bertanya adalah Abraham Rizkat, apa berani perwira polisi itu tak menjawabnya?
keadaan serupa telur di ujung pelanduk yang dialami perwira polisi itu untungnya terselamatkan oleh perkataan Bram kemudian. Sepertinya Bram memahami dilema yang sedang dihadapi polisi tersebut. Kita bicara di ruangan lain saja, ajak Bram kepada polisi itu. Ajakan Bram bagai angin segar yang menghembusi tubuh si polisi yang sangat kegerahan oleh api yang ia sulut sendiri. Bersegera ia mengikuti langkah Bram yang hendak bergerak berjalan. Tetapi pengajuan Sam menyetop langkah itu. Bolehkah kami berdua, saya dan Hans ikut serta? Sam berani mengajukan diri untuk ikut agar ia dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan Mastur kepada polisi yang menginterogasinya adalah sama persis dengan yang diperintahkannya. Maka itu ia berbuat kepalang basah seperti sekarang, menimbrung lebih dalam. Ragu-ragu Bram menyetujui permintaan Sam. Namun ketika teringat bahwasannya Hans baru saja pulang dari kantor polisi menemui tersangka perampokan di rumahnya, Bram tak meragu lagi. Dianggukannya saja kepalanya memenuhi permintaan Sam, sekalian juga ia mengajak Philip untuk ikut juga. Dan tinggallah pihak keluarga yang lain menanggung kekecewaan karena tak diperbolehkan turut mendengarkan. Keadaan diri Hans sebenarnya sudah dalam keadaan sangat terpuruk. Sejak pertemuannya dengan Mastur dan diceritai oleh orang dari kampung itu, sebab ia hendak mencuri telah membuat Hans menjadi seorang yang paling tak berguna di muka bumi ini. Mengikuti pembicaraan peristiwa perampokan yang sekarang berlangsung hanya menambah kehancuran hatinya saja. Keadaan Hans memelas perasaan Bram dan Philip. Dalam pikir mereka, Hans sangat marah dan kecewa telah pernah menolong Mastur. Ibaratnya, pertolongan yang diberikan Hans kepada Mastur adalah sama dengan menolong macan yang terluka. Setelah sembuh lukanya, diterkamnya Tuan yang telah menolongnya. Hanya Sam saja yang mengetahui gejolak perasaan yang melanda diri Hans. Sungguh nian kasihan memandang rupa Hans yang muram dan pucat. Sam sadar harus cepat ia membawa Hans keluar dari tempat ini dan kalau perlu membawanya jauh dari rumah sakit ini. Hans membutuhkan waktu menumpahkan segala yang dirasakannya dan Sam siap menampung tumpahan keluh kesah dan pula air mata Hans. Akhirnya Sam melakukannya juga. Di bawah tatapan sedih yang pula dirasa Bram, polisi, dan pastinya Philip, Sam menuntun Hans keluar ruangan dan kemudian menghilang dari kebisingan yang terjadi di rumah sakit itu. Sebab tak ada lagi hal yang hendak dibicarakan. Bram dan kedua rekannya juga meninggalkan ruangan yang baru ditinggalkan Hans dan Sam. Bertiga mereka berjalan menyusuri lorong-lorong di rumah sakit hingga di sebuah pertigaan mereka berpisah. Bram ke kanan menuju ruang perawatan, sedang Philip dan si perwira polisi mengambil jalan lurus menuju pintu keluar. Dalam perjalanannya seorang diri menuju ruang perawatan, kening Bram terlihat berkerut memikirkan sesuatu. Serius sekali ia dalam berpikir, sehingga tak diketahuinya ada Kirani yang menyongsong kedatangannya. Ada apa, Papi? Ada apa-apanya? Kaget dan bingung Bram dengan pertanyaan putrinya. Kening Papi berkerut, sepertinya berat sekali Papi memikirkan sesuatu. Bukankah ini sudah terjadi sesemingguan ini? Keruh muka Bram menjawab, dan keruh pula Kirani mendengarnya. Berdua mereka saling berpelukan, menyatukan hati, dan juga menyatukan kekuatan yang menjadi lemah karena tragedi yang menimpa mereka. Mengalirlah kembali buliran air mata di pipi Kirani. Perinian dirasa hidup menjadi seorang piatu. Sudah, tak boleh begini terus. Kita berdua harus bangkit, nak. Kasihan Mami kalau kita meratapi kepergiannya. Kasihan pula kakakmu. Pasti ia sedih memikirkan kita yang sedih. Kirani mengendurkan pelukannya pada ayahnya. Meskipun tak menangis, ia tahu kalau ayahnya itu sama sedihnya dengan dirinya. Ucapan ayahnya itu bukan sekedar untuk menghibur dirinya semata, namun juga untuk menghibur dirinya sendiri pula. Kirani tahu persis, dalam kesendiriannya, ayahnya pun menangis sedih. Di muka orang saja itu tak tertunjukkan. Engkau kenal Sam, nak? Tanya Bram mengalih pembicaraan. Mengapa, Papi? Beberapa waktu ini Papi sering melihatnya. Di rumah kita, di pemakaman mamimu, dan juga di rumah sakit ini. Sesekali Papi melihat engkau berbincang-bincang akrab dengannya. Apa dia Sam yang sering engkau sebut-sebut itu? Benar, Papi.
Anehnya, mengapa ia teman Hans pula? Bahkan Tuan Deventer mengakuinya sebagai anak angkatnya. Kapan engkau mulai mengenal Sam? Sudah cukup lama, Papi. Kira-kira setahunan ini. Berarti engkau kenal Hans juga sudah lama. Sam tak pernah cerita tentang Hans sebelumnya. Saya dikenalkan Sam baru-baru ini saja, setelah Hans pulang dari Nederland. Itu sebelum pertunangan Hans dan kakakmu terjadi. Iya, kira-kira seminggu sebelumnya. Di pesta Putri Spilman, apakah kau berjumpa pula dengan Hans? Ya, ada apa, Papi? Mengapa bertanya hal ini? Aneh. Apa yang aneh, Papi? Bram tak menjawab pertanyaan Kirani. Ada kejanggalan yang ia rasakan terjadi tentang pertunangan Hans dan Kirana, serta tentang persahabatan Hans dengan anaknya yang lain, Kirani. Jika saja ada waktu luang baginya untuk secara lebih jernih berpikir, pastilah kejanggalan itu dapat diurai satu persatu. Sayang waktunya tidak pas, tak ada waktunya untuk berpikir hal lain, selain tentang bagaimana Kirana dapat